Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini kita akan menghidupkan simulator. Langkah pertama adalah menyalakan AC terlebih dahulu. Oke, kita tunggu AC-nya sekitar 15 menit. Check it out. Oke guys, selanjutnya kita akan menghidupkan setiap monitor yang ada di sini. Ya, kita akan menghidupkan PC-nya one by one. Oke, tempat komputer PC sudah akan menyala. Oke, kita tunggu. Sambil menunggu, kita hidupkan layarnya. Oke. Oke, udah hidup. Next, kita akan menghidupkan PC instruktur. Ini PC dengan 2 monitor. Sorry guys, agak berantakan, banyak kertas-kertasnya. Oke, sudah masuk. Siap. Oke. Next, kita setting dulu. Oke guys. Geser ke sana. Sip. Selanjutnya kita menghidupkan GPS. Tekan power. Oke. Oke guys, GPS ini gunanya untuk menentukan posisi ya. Nanti kita bisa melihat posisinya ada di sini jika simulatornya sudah dijalankan. Pada monitor ini juga terdapat beberapa alat navigasi lainnya, di antaranya yang kedua adalah yang bernama LORAN guys. Nah, LORAN ini berfungsi untuk menentukan posisi juga. Tapi di sini tidak bisa kita gunakan karena tidak ada alat pendampingnya. Oke. Kemudian ada DK, ya, ini hampir sama dengan LORAN, ya. Dia harus ada alat pemancar lainnya atau disebut dengan stasioner. Oke. Kemudian ini ada GP150, ya, GPS juga. Yang mana di sini GPS-nya bisa menampilkan peta. Kita tunggu dulu, nanti dia akan proses. Sebentar, oke. Nanti di sini ada peta, ya, di pelabuhan mana atau di laut mana kita sedang berlayar. Kemudian selanjutnya ada ICE. Nah, ICE ini digunakan untuk mendeteksi kapal-kapal yang berada di dekat dengan kapal kita, ya. Jadi kita bisa menemukan beberapa info tentang kapal yang dekat dengan kapal kita. Oke guys, next. Oke guys, selanjutnya adalah radar. Di sini kita bisa melihat posisi kapal. Nah, fungsinya adalah untuk mendeteksi ada tidaknya bahaya tubrukan. Dan juga bisa melihat posisi kapal-kapal yang ada di sekitarnya.
Oke, kita bisa memperkecil ya, bahkan memperbesar jarak jangkauan dari radar. Oke, nah ini posisinya ya. Oke, yang di tengah itu kapalnya. Baik, nah, ada beberapa tombol di sini ya yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama di sini ada IBL1 dan IBL2, fungsinya untuk membaring ya, membaring target. Oke, misalnya kita tekan ini. Oke, di layar nanti akan muncul satu garis yang berwarna hijau ya. Mungkin tidak terlihat ya, ini garisnya. Nah, mungkin agak sedikit kita perjelas, siapa tahu bisa ya. Oke, mungkin tidak terlihat pada layar ya, agak samar-samar sedikit. Nah, garis ini bisa kita pakai untuk menentukan target ya. Oke, yang kedua ini ada tombol VRM 1 dan 2. Oke, fungsinya ya, di layar bisa kita lihat. Nah, ini dia ada lingkaran yang putus-putus. Oke, mungkin agak terlihat sedikit ya, itu ada lingkaran yang bergerak, berfungsi untuk mengukur target. Nah, nanti akan didapat nilainya di sini. Oke ya, IBL1 misalnya posisinya berada di 15,4 derajat dan VRM1 jarak dari kapal kita ke target itu 0,07 nautical mil. Jadi ini radar ya, pada alat ini skalanya yang digunakan dari tombol ini ya, tombol ring. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Oke, di situ tertera ringnya 0,13. Oke, 0,25, 0,50, 0,75, di mana layarnya akan berubah sesuai dengan ring yang sudah kita gunakan. Oke. Next, nah pada layar berikut di sini ada beberapa indikator ya. Indikator di sini untuk menentukan posisi rudder atau daun kemudi ya. Ini kecenderungan kemudinya kemana, ini kecepatan, dan ini kecenderungan dari haluannya akan kemana. Nah, ini sama ya, kalau ini posisi akan lebih detail ya, kalau ini ya. Nah, ini untuk kecepatan ya. Kemudian ada beberapa indikator di sini ya. Oke. Nah, baik. Kita klik ini, sini akan menampilkan ya, bisa kita aktifkan. Di situ ada bow thruster, ada strain thruster, ada GPS juga di sini. Kita bisa merubah tampilannya untuk malam hari ya, seperti ini misalnya. Oke, kemudian di sini ada untuk echo sounder, walaupun nanti ada menu sendiri. Yang kedua ada info yang berkaitan dengan kapal, misalnya panjang kapal, draftnya berapa, di sini kecepatannya juga ada ya, ini. Kemudian deviasi dari kompas ya, ship magnesium deviation. Yang kedua ini aplikasi untuk menurunkan jangkar dan berlabuh ya. Kemudian ada kompas ya, kompasnya yang konvensional atau manual dan yang digital. Oke. Kemudian ada meter ya, untuk cuaca, bisa melihat kecepatan angin ya, suhu dan udara berapa. Oke.
Oke, di sini kemudian ada echo sounder. Nah, ini untuk menentukan kedalaman laut, ya, jenis dasarnya apa dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada alarm, ya. Jika ada yang dinas jaga, ini bisa diaktifkan, ya. Waktunya 10 menit. Dalam waktu 10 menit alarm akan berbunyi. Oke. Kemudian fire alarm. Nah, jika ada kebakaran di mana? Nah, di sini misalnya 1, kita bisa lihat 1 itu di ruang kabin misalnya. Nah, maka alarm di 1 ini akan berbunyi. Selanjutnya, nah ini menu, ya, untuk melihat tampilan pada layar, ya. Misalnya seperti ini, ya, kita sedang berada di sini, di tengah. Kemudian kalau view dari samping, oke, kita lihat. Nah, ya, ini view dari samping. Kemudian kita ganti lagi ke sebelah sini, view dari samping sebelah kiri. Oke, kalau dari depan, ya, ini, oke. Nah, ini view dari depan, ya. Kemudian kalau view ke belakang, nah, view belakang kanan. Nah, ini dia view dari belakang kanan. Kemudian view belakang kiri, ya. Ya, view belakang kiri dan view di belakang. Oke, next ada sinyal. Nah, ini ada beberapa mode untuk sinyal Morse, ya. Mungkin ya ada segala macamnya di sini. Ada horn, ya, ada whistle, gong, bell, dan siren. Kemudian di sini untuk isyarat satu huruf, ya, atau angka, kita bisa pilih bendera. Untuk bendera apa saja ada di sini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada sosok benda, ya. Oke, itu sosok benda dan ini sistem perlampuan, ya. Next, ini tidak ada. Nah, ini tombol, ini kita bisa kontrol radar dari sini. Oke, next ke layar berikutnya. Oke, sebelum layar yang ini, ya, ini kita ke layar yang kecil ini. Oke, nah ini pada dasarnya sama dengan layar yang ini, ya. Cuman dia dibuat di versi layar kecil. Jika kita memajukan gas, nah, ya, dia akan naik juga, dan ya ada beberapa tombol di sini, ya, menu-menu yang bisa dipakai, ya. Oke, ini port indikator, engine, port control, overview, standby indikator, standby control, propulsion, and pumps. Oke, kalau sebelah sini, ya, ini layar untuk melihat kecepatan, ya, heading. Nah, oke, ya, sini heading speed, log 1, dan heading 0 ini, ya, haluannya kemana, 269,2 degree, ya. Ini heading, ya, ini nav, ini NFO dan FU. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah kontrol untuk kecepatan, ya, tuas handle-nya. Nah, ini kemudi, ya. Oke, ke monitor selanjutnya. Oke, di sini, ya, bisa kita lihat, kita fokuskan. Oke, namanya ECDIS, Electronic Chart Display System, ya. Jadi ini bahasa gampangnya adalah peta digital. Cuman ini lagi ada sedikit trouble, jadi tidak bisa kita gunakan. Next. Oke, pada layar ini, ya, kita bisa melihat berbagai macam alat komunikasi, ya. Nah, misalnya ini, ya, untuk pengiriman pesan. Oke. Kemudian ada radio VHF, ya, radio MHF,
ya, sama aja gambarnya, cuman beda frekuensinya saja. Kemudian ada radio telex, ya, Inmarsat. Nah, kita bisa menggunakan telepon, ya. Oke, satelit. Nah, ya, bisa pakai ini. Kemudian ini Inmarsat B dan Inmarsat C, ya. Kemudian ada flat 77, ya, ada Navtec. Oke, bisa kita pakai, ya. Agak sedikit ada permasalahan, ya. Selanjutnya ada RDF, ya. Kemudian ada FBB, ya. Kemudian alarm panel dan power shots. Oke, ya. Oke, itu baik. Ya, ini biasanya kita pakai adalah ini untuk berkomunikasi, ya. Tinggal kita hidupkan, ya. Nanti kita bisa koneksikan ini, ya. Mungkin sedikit terlihat alatnya, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan kapal atau stasiun radio pantai. Oke, kita lihat secara keseluruhan. Guys, welcome back again. Kemudian kita masuk ke komputernya instruktur. Disinilah kita bisa mengolah, ya, kapal itu mau berada di mana, ya. Kita misalnya contohkan di sini, ya, kapalnya mau berada di mana, ya. Lihat di gambar, ya, kita bisa rubah misalnya posisinya kapalnya mau di mana. Oke, nah, ya, baik, sudah berubah. Posisi bisa siang dan malam, di sini kita atur, ya. Ini akan masuk ke pelabuhan Tanjung Priok, ya. Kita bisa atur di sini, ya, semua tentang kapal, alam dan lain sebagainya, ya. Oke. Sekarang kita ke depan, ya. Kita coba gerakkan. Oke, baru terlihat, ya. Kita jalankan. Oke, indikator, guys. Sini kita fokus dulu. Oke, nah, kecepatannya sudah bertambah, ya, sudah 6, sekian, ya. Hitungan knot, ya. Kemudian kemudi, ya, itu 10 derajat ke kanan, ya. Maka haluannya akan cenderung ke kanan. Oke, sekarang kita kembalikan, ya. Kita kembalikan haluannya ke arah kiri. Oke. Kita akan lihat perubahan dari kapal. Ya. Oke, sudah nampak perubahan, ya, sudah sedikit bergeser ke arah kiri, ya. Baik, di depan sana, ya, kita menuju kapal, ya, bukan kapal, ya, pintu masuk dari pelabuhan. Oke, nah, itu yang ada lampu hijau dan lampu merah.
Sekarang posisi sudah menghadap pintu masuk ya. Tinggal kita arahkan kapal ke sana. Oke guys, itu saja ya. Untuk next video akan kita bahas kembali. See you.